Di dunia ini tidak semua tentang Fuji. Perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja. Para pejabat di DPR kelihatan lomba yang paling tidur, kita udah tahu. Wong di tempat kerja aja masih cinta-cintaan. Kan Fuji diundang kan. Nah, Saya diundang, terutama yang ada di dapil saya. Dengan senang hati, saya akan hadir untuk... Rel, ingat Rel, waktu lu kampanye, lu ke tempat-tempat yang ada banyak ibu-ibunya, gak ada yang ngundang lu, Rel. Lu yang ngundang ibu-ibu buat datang. Biar udah jadi pejabat, apa-apa minta diundang. Takutnya anak gadis kan tantruman ya. Gadis itu maksudnya ganteng dan manis gitu. Mandi soalnya harus pakai air mineral ya guys. Dulu katanya pas bayi, aku dimandiin mama pakai air aqua. Wis. Feral gimana ini Feral? Kalau disuruh di barak TNI, di sana nggak ada air aqua lo buat mandi, buat minum. Ikan asin tuh bukan buat bercandaan jijik-jijikan Feral. Itu buat dimakan, itu lauk utama. Ikan asin itu lauk utama ya. Bukan jijik-jijikan. Dia kan ngangkat teman, apalagi teman-temannya kan ngangkat ikan asin itu kan pakai tisu guys. Oke, jadi dulu katanya pas bayi, aku dimandiin mama pakai air aqua. Feral kalau berani masuk dong ke barak TNI. Anak mami bukan? Ayo. Jadi masih tentang kasus Feral yang kritisi kebijakan KDM memasukkan anak-anak bandel kalangan menengah ke bawah ke barak TNI untuk dididik kedisiplinannya. Wow. Jadi kemarin karena statementnya Feral yang kita anggap itu mengkritisi kebijakan KDM ya, banyak banget nih warga yang marah, netizen ya yang marah ya, termasuk Let's Go. Lu tahu apa sih lu? Lu kan anak orang kaya lu pegang ikan asin aja jijik lu. Lu terjun ke lapangan aja, lapangan golf lu, sok-sok mengkritisi bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak menengah ke bawah gitu. Tapi ya seperti kita tahu ya, di sana fanbase-nya siapa namanya? Ferru gitu. Feral Fuji gitu. Waduh, itu guys kena serang kita semua guys. Orang-orang yang mengkritik Feral kena serang fanbase-nya Fuji. Hei kalian, di dunia ini tidak semua tentang Fuji. Kemana-mana anjir. Di dunia ini nggak sampai tentang Fuji, bro. Jadi di sini setelah mendapatkan kritik dari para netizen ya, di sini Farel memberikan statementnya. Itu kalau kalian mau saya terjun ke lapangan, undang dong saya. Minta diundang deh guys. Undang dong saya. Bagi itu para pejabat atau kepala daerah yang di dapil saya, undang dong saya. Kayak Cesar pengen diundang. Deng. Nah, ini kan malah tambah kesel netizen. Dimana Feral ini bukannya terjun langsung, minta diundang dulu guys. Anjay, kita dengerin dulu ya statementnya Feral ya. Ini biar dia nggak tantrum lagi nih. Takutnya anak gadis kan tantruman ya. Gadis itu maksudnya ganteng dan manis gitu. Ya kan, anak gadis itu nggak boleh tantruman gitu lah. Ayo kita lihat bareng-bareng ya bagaimana Bang Feral ya, si anak gadis gitu, ganteng dan manis. Nah, mengkritisi masalah ini. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Saya tidak akan mendengar siapapun. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Saya tidak akan mendengar siapapun. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya. Salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Nah, itu dia Farel. Farel apa Feral sih? Feral ya, tapi lebih enak ngomong Farel ya gitu. Nah, jadi di sini beberapa poin yang Let's Go highlight ya. Yang pertama dia bilang, tidak perlu berkompetisi siapa yang harus kelihatan paling kerja. Semua sudah ada tupoksinya. Ini Let's Go gak setuju guys. Kalian tuh pejabat daerah ya. Pejabat ya, bukan pejabat daerah juga, pejabat semua orang ya, yang kerja juga, itu semuanya harus berkompetisi guys. Apalagi kalian pelayan masyarakat kan, itu harus berkompetisi untuk kelihatan siapa yang paling kerja gitu.
Masa enak banget Kang Deddy yang kelihatan paling kerja dan memang kerja, terus dia nggak mau berlomba gitu. Kang Deddy aja yang kerja, saya nggak mau kelihatan kerjanya di ruangan rapat aja gitu. Kalau saya lagi main sama Fuji, lagi main golf, lagi main tenis, baru saya mau kelihatan di Instagram saya. Lo kan aneh ya. Ini pemikiran aneh. Menurutku sih pemikiran aneh ya. Nggak tahu pemikiran dia ya. Karena menurutku, apalagi pejabat ya, harus saling berlomba dan berkompetisi, kelihatan yang paling kerja gitu. Para pejabat di DPR kelihatan lomba yang paling tidur, kita udah tahu. Banyak jerawat yang tidur kan. Nah, jangan lomba kekayaan, jangan lomba tiduran, jangan lomba puji-pujian. Kamu memang pemenangnya, pemenang di hati Fuji, tapi pemenang di hati masyarakat ya Kang Deddy. Dia berlomba-lomba buat konten, buat kerja, karena kontennya kan kerja ya gitu. Beda sama kontennya, ini memang cinta ya. Cinta dan kerja kan berbeda gitu. Wong di tempat kerja aja masih cinta-cintaan. Master. Kayak lagi belajar PKN. Ya kan, Fuji diundang kan. Nah, itu gue nggak setuju banget ya. Itu benar-benar nggak setuju deh. Harusnya memang berlomba-lomba, di mana kerja itu memang lomba-lomba berkompetisi itu cari kerja gitu. Terus yang kedua, kalau ada yang tersinggung, Farel bilang mungkin mereka lagi banyak pikiran. Banyak pikiran karena mikirin negara dan warga gitu. Kamu mikirin apa? Mikirin besok main golf di mana, Farel? Nah, ini kan juga aneh ya. Ya karena banyak pikiran tersinggung. Gua udah capek-capek kerja buat warga, masih dikritik, dilaporin lagi, dibilang melanggar hak asasi manusia anjir. Gokil, itu banyak pikiran. Jadi ditunggu undangannya ya. Jika diundang, saya akan senang hati untuk hadir di undangan ini. Ini kan menurut Lesko ini juga aneh ya. Kenapa? Karena waktu dia kampanye, ingat waktu lu kampanye, lu ke tempat-tempat yang ada banyak ibu-ibunya, yang kalangan menengah ke bawah, nggak ada yang ngundang lu, Lu yang ngundang ibu-ibu buat datang ke pembagian sembako lu, ke tempat lu sosialisasi. Nggak ada yang ngundang lu ke tempat-tempat mereka. Tapi lu yang ngundang warga. Nah sekarang, gara udah jadi pejabat, apa-apa minta diundang. Apa-apa minta dijemput gitu. Anak gadis ya gitu. Anak ganteng dan manis ya. Nah, petinggi daerah undang saya dong. Undang saya dong, nanti saya bawa Fuji deh. Dulu gimana nih? Gimana sih? Penasaran, Lesko ini siapa sih yang milih dia? Ya memang ibu sih gitu, karena ganteng juga sih. Ya Lesko tidak mungkiri dia memang ganteng ya. Tapi apa yang kalian harapkan kalau ketika Farel ini dia tipe menengah ke atas? Apalagi kemarin Jiji pegang ini kan, Jiji pegang ikan asin kan gitu. Dan dia juga kalau mandi ke barak TNI gimana? Nah, coba dia bayangin Farel ya. Farel diundang misalnya, nggak usah diundang deh. Diminta dah, Farel, kamu coba masuk ke barak TNI 3 hari aja. Karena kan siswa di sana 28 hari ya. Bisa nggak kamu 3 hari di barak TNI? Kamu lihat, kamu rasain. Mumpung kamu masih muda juga kan, nggak perlu pulang kan, nggak ada anak istri di rumah kan. Kamu rasain, mau nggak? Aku yakin dia nggak mau. Mandi soalnya harus pakai air mineral ya guys. Ini deh guys, ada videonya. Dia mandi itu harus pakai air mineral ya. Guys, jadi dulu katanya pas bayi aku dimandiin mama pakai air aqua. Wis. Wah, air mineral guys. Kamar mandi guys. Itu deh guys, soalnya nggak ada kamar mandi, jadi mandi air aqua gitu. Gimana ya kayak begini, gimana di barak TNI guys? Jijian nanti orangnya. Kita kan mandi kan harus bareng ya, mandi harus bareng, makan harus bareng. Kadang-kadang kita memang dilatih disiplin kan, apalagi ini untuk anak-anak yang memang bandel ya. Maksudnya yang tawuran gitu kan. Kalau anak-anak tawuran di jalan itu kan memang bonding pertemanannya kan mereka kuat banget ya. Kalau teman mereka diganggu, mereka langsung pasang nyawa tuh buat berantem. Farel gimana ini Farel? Kalau disuruh di barak TNI, di sana nggak ada air aqua loh buat mandi, buat minum. Ikan asin tuh bukan buat bercandaan jijik-jijikan Farel. Itu buat dimakan, itu lauk utama. Ikan asin itu lauk utama ya. Bukan jijik-jijikan. Dia kan ngangkat apalagi teman-temannya kan ngangkat ikan asin itu kan pakai tisu guys. Pakai tisu kalian lihat ya. Gimana dia ditantang buat masuk barak militer. Kira-kira kalau diundang, tapi nggak cuma diundang ya, Lesko pengennya dia masuk 3 hari lah gitu. Mau nggak dia? Berani nggak dia? Berani nggak dia? Nah, kalau berani memang Farel top jempolan deh gitu. 3 hari, tapi nggak boleh ada air aqua dipakai mandi ya, digebuk senior itu. Saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Makanya saya bilang turun ke langsung. Supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong. Enggak, saya udah simak kok dari awal. Biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini.
Saya dari Dapil Jabar 7. Kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan-kekurangan dan ini masukannya ini. Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah izin orang tua. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Nah, orang tua yang mana? Nah, itu dah guys. Jadi tanggapannya bahwa nih Bang Farel kalau bisa turun langsung ke lapangan kok. Kalau bisa ya gitu. Tapi kita tahu sendiri kayaknya sih kurang bisa gitu. Wong datang aja mau diundang gitu. Cowok tuh nggak perlu diundang guys gitu. Cowok itu yang ngundang. Ya kan? Ya. Mana baraknya? Sini saya samperin ya. Dulu aja belum jadi pejabat nempel-nempel ke rakyat ya. Sekarang udah jadi pejabat tempelin dikit nggak mau. Tempel keringet dikit berani nggak? Disuruh buka baju nanti tempel-tempel keringet dikit gitu sama teman-teman yang lain berani nggak? Apalagi di sini juga bilang kan kemarin itu masalahnya melanggar HAM juga nggak setuju ya bagaimana cara menanggapi ini di barak militer. Nah ini kan anak-anak bandel ya, anak-anak bandel itu tuh masuk ke barak militer itu pasti udah izin orang tuanya. Nggak mungkin tiba-tiba lagi berantem, lagi tawuran langsung diambil TNI itu. Diam kamu, masuk kamu ke barak militer. Ya nggak mungkin kan. Ya izin orang tuanya dulu lah, ini bu, ya tuh anak ibu nakal banget nih, mau nggak kita masukin barak militer gitu? Ya Pak, saya izinkan, tolong bawa dia supaya dididik dia, supaya jadi lebih maco, supaya lebih dengerin orang tua gitu. Di otaknya Farel nih apa? Anak-anak bandel lagi nongkrong gitu, terus diculik gitu. Wah, diam kamu, sini masuk ke barak militer, kamu tidak usah pulang. Saya botakin kamu ya gitu. Saya begitu. Iya kan, di mana-mana pasti yang masuk ke barak militer udah izin orang tuanya dan orang tuanya izinin gitu. Beda kalau Farel. Kalau Farel dimasukin barak militer, maminya pasti nggak ngizinin. Anak gadis kan kasihan ya, anak ganteng dan manis gitu ya. Apalagi Farel kan nggak nakal ya. Gimana bisa nakal sama ikan asin aja takut. Jijik gitu. Ya kan kenakalan Farel apa sih? Paling naik mobil lupa isi bensin gitu. Minjem mobil emaknya nggak diisiin bensin, nah itu nakal gitu. Nakalnya Farel beda bro. Sama Kiplay, Farel sama Kiplay itu nakalnya udah beda. Iya kan? Gimana menurut kalian nih guys? Anjay. Ini let's go bukan ngecengin Farel ya, ngecengin dikit sih. Karena Farel ini memang ya harus diakui privilege-nya dia memang dari kalangan menengah ke atas itu. Jadi untuk pendidikan konselor, emosional, psikolog dan lain-lain itu mungkin bisa sangat diterapkan di kalangan menengah ke atas gitu. Yang misalnya kayak anaknya Vincent Ropis. Nah, anak Vincent Ropis kan kemarin tawuran tuh, bukan tawuran yang ngebully gitu ya. Padahal dia dari anak orang kaya ya. Kalau nggak salah di BINUS kalau nggak salah. Nah, itu mungkin cocok tuh omongnya Farel gitu. Karena kita harus kasih konseling, apa sih, ada masalah apa sih di rumah gitu. Karena kamu dari keluarga berada loh. Uang buat makan, buat kehidupan pasti nggak kurang gitu. Apa papa mama kamu cerai gitu. Itu Farel mungkin masuk konseling-konseling. Nah, masalahnya ini anak kalangan menengah ke bawah. Yang dimana mereka tuh tinggalnya di tempat-tempat kumuh yang pertama, yang kedua tempat rawan kejahatan, dan yang ketiga juga di sekolah itu kan sekolah negeri ya. Nah itu sekolahnya udah gratis tuh, udah dibayarin pemerintah. Masa dipakai tawuran, masa bolos sekolah gitu loh. Anak-anak kayak begitu diajak ngomong, dibacok kamu rel. Dan apalagi di sini setelah Kang Deddy banyaknya laporan ya. Pertama kan dia dituduh ada pelanggaran HAM, terus sama KPAI juga nggak disetujuin. Nah sekarang Kang Deddy Mulyadi itu ngajak Kak Seto ya gitu, ke barak militer gitu untuk melihat gimana sih barak militer. Ternyata Kak Seto meralat ucapannya guys. Ini salah satunya ya. Pokoknya juara pertama Dopilonya saya kasih 20 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta. Oke? Siap! Semangat! Siap! Oke? Siap! Semangat! Rencana habis dari sini nanti mereka kan 28 hari. Kami sudah nyiapin tempat daya tampungnya hampir 1000 orang. Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nah, itu dia guys. Jadi Kak Seto pun udah turun ya, udah datang ke lapangan di mana kita lihat Kak Seto ini adalah suhunya ya. Suhunya daripada anak-anak, tapi bandel juga Kak Seto ini, rambutnya lewatin kuping nggak dipotong ini apa gimana? Terus dia di sini KDM juga bahkan dapat hadiah guys. Di sini anak-anak nih dididik 28 hari ya. Dan ada kelompok-kelompok gitu. Katanya kalau yang paling bagus yang pertama dapat 20 juta, yang kedua 10 juta gitu. Gila. Itu let's go yakin pasti dari duit pribadinya Kang Deddy Mulyadi ya. Dan kemarin juga dapat sepatu untuk anak-anak yang masuk semua dan akan disiapin barak untuk 1000 orang. Nah, karena permintaan dari orang tua banyak banget yang pengen anaknya ini dididik gitu. Ya pertama mungkin nggak ngabisin beras juga ya, 28 hari kan dikasih makanan. 28 hari kan gitu. Ya setara pesantren kilat lah. Nah, yang memang di rumahnya
mandi pakai air sumur gitu. Ya kan? Bukan air aqua gitu. Air aqua juga jarang diminum. Biasanya aqua galonnya doang, tapi isinya juga air isi ulang kan. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Nah, itu dia guys. Jadi bahkan di sini terlihat banget ya kata-katanya Kang Didi ya, seperti memang menyakitkan ya, karena dia bilang terima kasih banyak buat teman-teman buat kritiknya, apalagi yang bilang saya adalah gubernur yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi anak gitu. Karena konsennya saya adalah untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak di Jabar. Ini ya segininya gubernur kamu mikirin masa depan ya, karena dia tahu ya kalau ngurusin kayak bapaknya Aura yang ngeyel gitu udah 3 turunan kan, 3 generasi ngeyelnya capek kan. Jadi dia daripada ngurusin bapak-bapak yang ngeyel, yang apalagi pernah dia gusur rumah terus dibilang rumahnya, emang ini rumah bapak? Tanah Allah nih pak. Udah capek, dia memikirkan masa depan at least yang bisa diselamatkan, yaitu masa depan anak-anak muda yang masih sekolah. Gila, semuanya dipikirin sama Kang Didi Mulyadi guys. Yang pertama, dia mikirin anak-anak remaja yang masa depannya harus dibina dengan baik, yaitu dengan ada barak militer dan juga nggak boleh bawa motor gitu dan lain-lain. Yang kedua, dia tuh mikirin orang tua guys. Gimana orang tuanya ini udah susah dan ngeyel ya. Kan di Jabar ada mungkin ribuan orang ngeyel kan gitu. Salah satunya ya bapaknya Aura itu kan yang 3 generasi ngeyel itu. Dia juga mikirin gimana Pak, daripada bapak ngeyel, ntar keturunan bapak ikutan ngeyel gitu. Gimana kalau bapak vasectomy aja gitu. Kan ada yang orang miskin itu, kata kabarnya keluarga miskin yang punya 11 anak, bapaknya nganggur, ibunya jualan sama anak-anaknya. Itu diminta vasectomy, sampai sekarang juga nggak mau ya. Segininya loh gubernur kalian mikirin kalian. Itu deh guys, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Feral, apakah dia berani kalau kita tantang untuk masuk ya barak militer ya? Jangan ya. Jadi dia jadi primadona di sana. Thank you banget buat teman-teman yang udah support ya. Terima kasih banyak untuk Sri Wahyu 861. Terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Sri Wahyu 861. Sukses panjang umur, sehat selalu. Ulang tahunnya bulan ini, ulang tahun ke 22 tahun kan. Nah, ya pasti. Karena mukanya kayak 21 tahun ya, tapi berarti tahun ini 22 tahun. Awet muda banget. Thank you banget Sri Wahyu 861. Thank you banget juga buat Lucky Yun gitu. Siapa sih yang pilih dia? Mohon maaf nih di luar konteks. Tapi kok kayak Boti ya? Boti maksudnya bocah-bocah tinggi gitu. Farel kan tinggi. Mungkin 180-an ke atas kan. Ya memang bocah tinggi dia Farel itu. Tinggi jabatannya juga tinggi gitu. Makanya Lesko bilang, kalau Boti-Boti bocah-bocah tinggi gini jangan ke barak militer. Bahaya, kulitnya putih, bersih, halus gitu. Jadi primadona nanti. Anak gadis ganteng dan manis itu janganlah masuk ke TNI. Bahaya gitu. Mandinya pakai air aqua guys, gimana keramasnya tuh. Gimana skincare-nya itu guys, anjay. Itu guys, thank you banget buat teman-teman yang udah support video ini. Kasih pendapat kalian, apa kalian tipe yang setuju dengan Feral? Untuk fansnya Fuji ya, tolong jangan nyampah di sini. Tidak semua dunia ini tentang Fuji. Dan kok bisa sih Fuji ini punya fanbase militan dan sebanyak ini, heran. Dibilang cantik sih, tapi nggak cantik yang wow gimana banget gitu loh. Apa daya tarik Fuji ini sebenarnya? Sampai fanbase-nya sebanyak ini ya gitu. Jadi udah bisa langsung sampai. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.